jaringan yang kurang stabil, mohon maaf. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan juga pada kita semuanya selaku umatnya yang turut tempatu pada ajalnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang mana bisa hadir melalui aplikasi ini. Pada hari ini insya Allah akan disampaikan mengenai untuk sistem akademik yang akan kita coba untuk semester ini. Dan inilah yang kami dapatkan dulu untuk saat ini, tidak bisa banyak hal yang kami perbuat karena memang segala sesuatu ini tetap kami diskusikan dan kami untuk mendapatkan semacam rekomendasi ya dari pihak yayasan, dan ini yang diberikan ACC oleh yayasan. Untuk saat ini kami menggunakan nanti aplikasi yang akan disampaikan oleh Kasubag akademik, dan tentunya ada Kasubag Kemahasiswaan dan Administrasi Kemahasiswaan maksud saya. Dan tentunya nanti akan disampaikan juga bagaimana tentang aplikasi ini. Mudah-mudahan ini tidak terlalu susah, dan yang jelas memang di beberapa bagian di fakultas sudah memakainya mungkin. Jadi kita akan coba aplikasi ini, tentunya mudah-mudahan butuh bantuan, butuh kerjasama kita semuanya dalam penyelenggaraan sistem akademik ini. Insya Allah nanti kedepannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan ini yang langkah awal yang akan kami lakukan dulu. Itu mungkin sebagai awal, dan yang jelas kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan waktu ini tidak akan terlalu lama, insya Allah hanya sampai maksimal pukul 12 itu sudah beres, sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain oleh Bapak Ibu semuanya sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mohon nanti kiranya jika ada masukan, ada saran, atau juga apa yang harus disampaikan dan dibahas oleh kita semuanya, nanti akan diatur oleh moderator untuk sesi kegiatan ini. Tentunya adalah kami berharap masukan-masukan dan guna untuk memperbaiki ya apa yang rencana kami ini. Karena kondisi saat ini kami juga sekali lagi tidak lepas dari ACC dari badan penyelenggara, yaitu dari pihak Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya melalui aplikasi Zoom Meeting ini. Selamat menjalankan untuk kegiatan sosialisasi, tentunya sosialisasi sistem akademik ini yang berlaku di Universitas 11 April. Semoga apapun yang kita laksanakan mendapatkan berkah, petunjuk, dan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Untuk lebih efektif waktu, nanti akan saya serahkan langsung kepada moderator. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dikarenakan ada agenda yang selanjutnya, yaitu menerima kunjungan dari salah satu dubes atau apa ya istilahnya, mungkin dari Papua Nugini untuk hari ini ya. Untuk itu terima kasih, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Silakan Ibu Evi. Baik, terima kasih kepada Pak Warek yang sudah memberikan sambutannya. Mungkin kita lanjut dengan pemaparan materi dari Pak Kasubag Administrasi, yaitu Pak Eka. Mangga, diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek 1 dan moderator. Yang saya hormati para dekan, para wakil dekan, ketua prodi, Bapak Ibu BAK, dan operator. Saya sebenarnya gini, untuk kelancaran sistem informasi ini,
Langsung aja untuk pembahasan sekarang, expose terkait sistem informasi akademik di sini. Memang untuk di sini ada beberapa yang mungkin fakultas yang sudah menggunakan, yang pernah menggunakan, yaitu FEB dan FISIP kalau nggak salah untuk penggunaan sistem tersebut. Ntar saya izin share screen. Nah, udah keluar. Nah, ini expose sistem informasi akademik di universitas. Jadi untuk yang semester sekarang, semester ganjil 2021-22, sistem informasi itu harus digabungkan menjadi satu kesatuan, ya sistem yang saya coba untuk menerapkan di sini, sistem informasi akademik. Nah, untuk langsung aja ke sistemnya. Ini untuk tampilan awalnya, Bapak Ibu. Di sini akan ada logo universitas, terus username. Username di sini untuk Bapak Ibu, untuk semua tampilan ada di sini. Untuk semua tampilan, untuk semua role. Pertama yang tadi ada dosen, mahasiswa, dan juga role admin ada di sini. Nanti yang membedakan adalah username-nya. Misalnya untuk dosen itu menggunakan NDN atau NIDK atau NUP. Kalau untuk mahasiswa itu menggunakan nomor pokok mahasiswa. Kalau untuk admin prodi itu yang username yang sudah diberikan oleh saya langsung ke operator masing-masing. Nah, untuk password itu untuk dosen dan mahasiswa itu menggunakan format tanggal lahir, namun formatnya itu dibalik menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Biar tidak sedikit aja untuk mengulas. Nah, di sini untuk alur perguruan tinggi ada 10 alur untuk sistem tersebut. Pertama, import mahasiswa, kelas ditawarkan, status, pembayaran, print KRS, validasi KRS, penilaian, print KS, input data kolektif kelulusan, dan print transkrip nilai, transkrip. Namun untuk yang semester sekarang yang kita gunakan hanya beberapa bagian saja, karena memang kalau untuk penggunaan keseluruhannya akan membutuhkan persiapan yang agak panjang. Untuk yang sekarang itu yang yang akan digunakan, import data kolektif mahasiswa, terus data kelas, terus status mahasiswa, terus nanti ada print KRS, nanti validasi KRS oleh dosen DPHK, terus penilaian itu langsung oleh dosen, terus nanti sesudah itu ada print KHS. Print KHS itu bisa pertama oleh admin dan juga oleh mahasiswanya langsung. Kalau mahasiswa itu lebih ke KHS online. Nah, ini untuk sekilas untuk siklus akademik. Untuk siklus akademik pelaporan, terutama untuk operator, saya kira akan paham sih. Pertama siklusnya persiapan pergantian semester. Terus nanti ada proses KRS online. Nah, untuk KRS online ini nanti dilakukan langsung oleh mahasiswa. Terus perkuliahan ya seperti perkuliahan seperti biasanya. Terus nanti KHS dan pengisian kuesioner pengajaran dosen. Nah, di sini untuk KHS nanti dosen memberikan nilai kepada mahasiswa. Namun mahasiswa tersebut baru mendapatkan nilai ketika sudah mengisi kuesioner. Itu. Terus nanti ada wisuda yudisium. Itu jika ada kegiatan wisuda. Terus nanti ada penerimaan mahasiswa baru. Itu siklus untuk tiap semesternya. Ini saya kilas saja untuk hak akses. Ini untuk administrator. Kalau administrator di sini mungkin karena saya sendiri mengelola data periode berlaku, pengelolaan data referensi pendukung, mengelola data pengguna aplikasi. Jadi untuk pengguna itu meskipun mahasiswa atau dosen tersebut terdaftar dalam PDDikti, kalau memang belum dibuka oleh administrator itu tidak bisa digunakan. Terus menambah dan mengelola data mahasiswa, mengelola data kelas, validasi juga ada
terus untuk pengelolaan kuesioner mahasiswa. Nah, untuk ini, untuk di fakultas. Nah, di sini ada admin prodi. Sebenarnya gini, untuk dalam sistem di sini tidak ada namanya admin fakultas, yang ada admin prodi. Jadi tiap prodi memang untuk pelaksanaannya nanti tiap fakultas itu operator fakultas itu memegang semua prodi. Jadi berlaku misalnya untuk FKIP di sana ada 6 prodi. Untuk adminnya itu mengakomodir atau melaksanakan tugas di admin prodi di 6 prodi tersebut. Untuk hak aksesnya tadi cetak laporan, menambah dan mengelola data mahasiswa, membuat dan mengelola data kelas, jadwal perkuliahan, mencetak kartu ujian mahasiswa. Jadi nanti kartu ujian mahasiswa juga akan disesuaikan dengan KRS yang mahasiswa isi. Di sini juga ada untuk dosen. Untuk ada dosen itu pertama melakukan validasi KRS mahasiswa. Itu untuk yang ditugasi sebagai DPAK. Kalau untuk tidak ditugasin DPAK itu tidak perlu. Dan yang paling utama itu pengisian nilai online. Nanti pengisian online semua itu wajib menggunakan sistem ini. Nanti ketika istilahnya udah beres UAS, nanti dosen tersebut wajib mengisi pada sistem tersebut. Terus melihat hasil kuesioner pengajaran dosen. Memang dosen di sini bisa melihat kuesioner pengajaran dari mahasiswa. Itu langsung. Memang kalau tidak bisa melihat kuesioner satu persatu mahasiswanya, tapi untuk lebih ke rangkuman kuesionernya. Untuk mahasiswa ada KRS online, KHS, dan transkrip online, mengisi kuesioner yang tadi, yang dosen, update data mahasiswa. Di sini jadi data mahasiswa juga dapat update sendiri, terutama misalnya yang sekarang biasanya untuk alamat, untuk nomor HP, biasanya gitu. Tapi untuk data-data misalnya nama itu tidak bisa di sana karena memang untuk nama, tanggal lahir yang gitu ada proses yang lebih lanjut untuk persiapan pergantian semester. Nah, di sini pergantian semester untuk prosesnya itu pertama pembukaan periode berlaku. Jadi sekarang pembukaan untuk ganjil 2021-2022. Terus melakukan set status awal mahasiswa. Jadi semua mahasiswa harus di-set menjadi nonaktif terlebih dahulu. Karena kenapa harus dinonaktifkan terlebih dahulu? Jadi ketika mahasiswa tersebut mengisi KRS, otomatis mahasiswa tersebut langsung aktif. Kalau tidak mengisi KRS, berarti mahasiswa tersebut dinyatakan tidak aktif dalam semester tersebut. Terus mendatangkan dosen wali mahasiswa. Tadi di sini yang bisa memasukkan, yang bisa menugaskan, lebih ke mendatakan dosen wali itu pertama administrator dan admin prodi. Jadi admin prodi juga itu harus mendatakan dosen wali ini mendampingi dosen mahasiswa siapa aja. Itu harus dilakukan. Terus pembuatan kelas perkuliahan. Nah, di sini kenapa harus dibuat dulu? Nanti si kelas tersebut itu yang akan ditawarkan kepada mahasiswa untuk pengisian KRS, dan mahasiswa juga akan melihat kelasnya, nama kelas, mata kuliahnya apa, dan dosennya siapa. Terus ini untuk proses pengisian online oleh mahasiswa. Nah, ini prosesnya mahasiswa melakukan KRS online dan divalidasi oleh dosen DPAK. Jadi kadang juga sih mahasiswa tersebut KRS-nya kurang, SKS. Misalnya harusnya 20 SKS, mahasiswa tersebut cuma mengisi 16 atau 18 SKS. Jadi ada satu mata kuliah atau 2 mata kuliah yang tidak terambil. Biasanya itu akan divalidasi oleh dosen DPAK-nya. Apakah betul ini 16 SKS?
Kalau yang untuk yang biasanya itu 20 SKS. Nah, yang memvalidasi itu dosen DPAK. Ini untuk proses KHS online pengajaran. Ya, jadi untuk nilai di sini juga tidak serta-merta dosen langsung mengisi. Jadi tidak serta-merta langsung mengisi. Jadi prosesnya admin membuka penilaian. Jadi kenapa ini administrasi membuka setting pengisian nilai? Di sini nanti ketika sesudah UAS kalau nggak salah itu 3 hari setelah UAS, dosen diwajibkan untuk menginputkan nilai 3 hari setelah UAS. Kalau nggak salah tanggal 20 berapa ya? 3 hari setelah UAS. Setelah beres UAS, 3 hari setelah beres UAS, pengisian nilai dari nilai itu akan ditutup oleh administrator. Dan kalau sudah ditutup, dosen tidak bisa melakukan pengisian lagi nilai. Terus nanti ada admin melakukan membuat list kuesioner untuk pengajaran. Terus, nah baru ketika sudah beres, nanti pembukaan periode, dosen wajib mengisikan nilai mahasiswa per kelas, biasanya per kelas. Nanti misalnya dosen tersebut mengajar 5 kelas, berarti itu akan tersusun kelas ABC-nya. Mata kuliahnya apa aja, terus mahasiswa yang mengisi, yang mengontrak kelas tersebut siapa aja, dan itu yang harus diisikan. Terus sesudah melakukan pengisian, mahasiswa mengisi kuesioner pengajaran. Ketika sudah mengisi kuesioner, baru mahasiswa tersebut dapat melihat KHS online. Lanjut, ini untuk menu admin prodi. Nah, untuk admin prodi kiranya pertama ini untuk menambahkan mahasiswa baru. Tadi kenapa kita harus menambahkan mahasiswa baru dulu? Memang karena biasanya itu pas awal perkuliahan. Namun karena kondisi kita sedang migrasi, sekarang pas dicek pada PDDikti itu baru ada kalau nggak salah beberapa prodi yang mahasiswanya sudah diinputkan. Namun untuk prodi-prodi yang lain itu belum diinputkan mahasiswanya. Dan kalau belum diinputkan nanti tidak bisa masuk ke sistem tersebut. Yang itu pertama import mahasiswa. Ini caranya ada. Terus ini pembuatan kelas. Nah, yang tadi ketika mahasiswa admin tersebut menawarkan kelas pada mahasiswa. Ini prosesnya nanti pertama masuk dulu akademik, perkuliahan, kelas, dan jadwal perkuliahan. Nanti masuk ke sini. Nah, di sini yang dipilih itu kurikulum. Biasanya kalau di PDDikti itu kurikulumnya harus terisi. Terus nanti pertama ada di sini ada tombol tambah. Tombol tambah. Di sana tinggal klik, nanti keluar mata kuliah. Kalau kurikulum nanti semester berapa, nanti keluar daftar mata kuliah. Tinggal tambah kelas. Nanti kelasnya, nama kelasnya apa, kapasitas kelasnya berapa. Nah, untuk kapasitas kelas itu memperhitungkan nanti beberapa orang mahasiswa yang dapat masuk kelas tersebut. Jika misalnya kalau kapasitasnya 40, nanti ada yang ke 41 mahasiswa, itu otomatis akan ditolak. Dan di sini juga untuk hari, ruangan, jam itu bisa diisi. Kalau tidak juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, setelah untuk pengisian tadi untuk penambahan kelas, di sini juga harus menambahkan dosen pengajar. Nah, dosen pengajar ini tinggal tambah dosen pengajar, langsung bisa masuk. Untuk rencana pertemuan bisa diisikan 16 pertemuan. Itu hanya rencananya saja. Nah, setelah
tadi pembuatan kelas perkuliahan, ketika mau ujian itu ada pencetakan kartu ujian mahasiswa. Itu ada di laporan kartu ujian, ada menunya kartu ujian mahasiswa itu per mahasiswa. Jadi satu mahasiswa atau kartu ujian mahasiswa per angkatan. Kalau kartu ujian mahasiswa per angkatan itu akan menampilkan kartu ujian satu angkatan tersebut per angkatan. Jadi tidak perlu lagi untuk mencari satu-satu mahasiswanya. Lanjut, nah ini untuk dosen. Nah ini yang harus diperhatikan di sini, Bapak Ibu, username dan password. Username itu NIDN atau NIDK atau NUP yang Bapak Ibu punya. Passwordnya tahun, bulan, tanggal. Itu menganut ke tanggal lahir. Jadi misalnya kalau pas tanggal lahirnya 2000 1 Februari 2000 tahun 2000 itu balik tahun dulu, bulan, baru tanggal. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Mohon izin Pak Biro menggunakan data Pak Biro. Di sini untuk pengisian nilai. Langsung aja ke penilaian dosen. Penilaian dosen nanti tinggal klik perkuliahan, jadwal perkuliahan. Ketika sudah melakukan perkuliahan, nanti akan muncul semua mata kuliah yang Bapak Ibu ngajar. Kalau di sini lebih sekitar 7 mata kuliah. Nah, di sini ada 2 tombol. Ada yang kuning yang pakai toga dan satu lagi yang biru strip 3. Untuk melihat nilai itu klik yang warna kuning, isi nilai. Dan untuk yang biru itu lebih ke melihat kuesioner. Nah, ketika sudah mengisi nilai, nah di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nanti tadi prodinya apa, mata kuliahnya apa, dosen pengajarnya, terus periodenya, nama kelasnya apa. Nah, di sini akan muncul daftar mahasiswa. Nah, untuk jadi kemarin langsung kelihatannya lamun mood. Nah, di sini untuk nilai di sini juga bisa langsung hanya memasukkan nilai A atau B atau A min atau C atau D. Dan ini juga untuk yang kemarin disepakati sama Pak Warek 1 untuk pedoman penilaian itu masih mengacu kepada aturan fakultas masing-masing. Mungkin bukan aturan dari sekolah tinggi masing-masing asal. Misalnya yang tadi untuk yang FEB itu mengacu kepada aturan yang STIE yang dulu untuk aturan penilaiannya. Mungkin untuk di sini akan berbeda-beda, namun yang dimunculkan di sini hanya menyantumkan hanya A atau B atau C atau D atau A min atau B plus atau B minnya saja di kolom nilai huruf. Untuk nilai akhir itu dikosongkan saja. Selanjutnya ada validasi KRS. Nah, ini untuk yang ditugasi menjadi DPAK. Tinggal klik mahasiswa, validasi mahasiswa. Di sini tadi harus mengecek detail KRS-nya berapa.
SKS-nya berapa, nanti detail KRS-nya ada, tinggal di Pak Eka atau ya Swantena Pak Eka? Pak Eka taya suantenan. Pak Eka suantena tak aya, layar noge tak aya. Benten-benten tadi ada koneksi lagi. Masih lagi tuh, Pak. Bapak Ibu sudah ada layar? Ayah Pak Eka. Betul, screen-nya. Oh, udah ada screen? Udah ada screen? Udah ada? Oke. Nah, ini untuk mahasiswa tadi untuk KRS. Screen-nya Pak Eka belum ada. Oh, screen-nya belum. Bentar, Pak. Sudah ada. Oh ya. Oke. Nah, untuk tadi username, npm tadi passwordnya ini untuk perkuliahan, untuk KRS. Nanti tinggal klik perkuliahan, kartu rencana studi online, tinggal klik. Nah, di sini ketika awal mahasiswa tinggal diklik aktivasi KRS online. Ketika sudah diklik aktivasi KRS online, mahasiswa tersebut pertama status mahasiswanya berubah menjadi aktif dan mahasiswa tersebut baru dapat melaksanakan untuk pengisian KRS. Nah, untuk pengisian KRS-nya ini di sini tinggal nanti diklik ini untuk daftar jadi tinggal di checklist mata kuliah apa saja yang akan diambil. Kenapa ini banyak? Misalnya tadi di sama mahasiswa manajemen, mata kuliah tersebut akan banyak nama kelasnya. Dan di sini misalnya yang tadi mahasiswa tersebut misalnya untuk bisnis and web desainnya itu di kelas berapa, harus disesuaikan. Nah, ketika itu sudah Bapak Ibu, mohon maaf di ruangan kami di rektorat ini sinyalnya terbagi ya, jadi mulai punya Pak Eka. Udah masuk aja kita. ya. Jadi ketika sudah di checklist daftar mahasiswa daftar mata kuliahnya, tinggal diklik simpan. Sudah simpan, sudah proses penyimpanan, nanti mahasiswa tersebut berarti untuk ketika sudah disimpan KRS, berarti mahasiswa tersebut langsung sudah memiliki KRS, sudah mengisi KRS. Nah, ketika yang tadi, yang proses selanjutnya adalah pengisian kuesioner mahasiswa.
kuesioner mahasiswa ini nanti akan munculnya tampilannya seperti ini sesuai dengan KRS yang mahasiswa tersebut ambil. Di sini tinggal diklik tadi isi kuesioner penilaian. Nanti akan muncul penilaiannya apa aja untuk dosen tersebut. Untuk kuesionernya di sini pertama diberikan opsi pertama itu untuk kuesioner pilihan ganda dan satu lagi untuk kuesioner esai. Kalau esai itu adalah lebih ke isiannya. Nah, ini untuk melihat kartu hasil studi. Jadi ketika dosen tersebut sudah memberikan nilai dan mahasiswa tersebut sudah mengisi KRS, mengisi kuesioner, itu baru bisa melihat kartu hasil studi. Misalnya ini, karena memang di sini nilainya kosong karena memang dosen tersebut belum memberikan nilainya. Jadi untuk hasilnya masih kosong. Dan di sini juga akan tercantum nanti IPS, IPK sementara, dan IPK kumulatif. Kalau IPK kumulatif itu lebih ke keseluruhan. Untuk sajiannya untuk sistem informasi sepertinya hanya segitu aja. Mangga Bu Epi. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka yang sudah memberikan atau menyampaikan materinya. Kita lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Mungkin kita tampung dulu 2 pertanyaan ya Pak. Ya, ya, mangga silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Izin Bu Epi mau bertanya. Oh ya, baik Bu Witri. Silakan. Pak Eka, mohon maaf tadi disconnect dari saya. Jadi ada beberapa penjelasan yang memang belum dimengerti semuanya ya. Ya. Tadi kan sudah dipaparkan bahwa salah satu yang belum kami tempuh itu misalnya input nilai dari dosen Pak Eka. Kalau KRS online, kemudian yang lainnya sudah berjalan sebelumnya. Tapi untuk input nilai dari dosen untuk dosen DN atau NIDK. Nah, pertanyaannya, apakah dosen yang bisa menginput nilai itu dosen yang hanya memiliki yang sudah memiliki NIDN atau NIDK Pak Eka seperti itu? Baik, kita tampung dulu ya untuk pertanyaan pertama dari Bu Witri. Mungkin ada lagi pertanyaan yang kedua? Satu lagi Bu Epi, boleh? Bapak Ibu. Satu lagi Bu Epi. Tadi terkait dengan kartu ujian ya, karena kan sekarang kita juga sudah persiapan untuk menempuh kegiatan UAS di bulan Januari. Nah, tadi ada role juga untuk mendownload kartu ujian. Nah, apakah apakah semua mahasiswa artinya sudah bisa mendownload kartu ujian atau bagaimana cara kita membedakan mahasiswa yang sudah bisa mendownload dan belum bisa mendownload? Artinya yang belum mendaftar atau settingnya itu seperti apa Pak Eka? Itu aja mungkin Bu Evi, 2 pertanyaan. Baik, terima kasih ya Bu Witri. Oke, kita lanjut Pak Eka apa? Oh ya, dijawab sama Pak Kabiro ya. Baik Pak Kabiro. Baik, terima kasih Bu Evi. Sebetulnya kalau secara teknis jawaban itu banyak di operator ya Pak Subang. Tetapi apa yang Suaranya Pak nggak kedengeran Pak. Ya.
Baik Ibu, laptopnya jelek harus dekat ya. Nah, baik, terima kasih Bu Witri. Sebetulnya untuk urusan teknis memang itu dari operator ya, dalam hal ini Pak Eka. Tetapi menyangkut pertanyaan pertama itu begini Ibu. Jadi kecil Varian? Kecil, Swantena, kecil. Oh iya, sekarang masih kecil. Ya, baik. Yang pertama itu menyangkut tentang tadi ya, apakah yang mengisi pengisian nilai itu yang memiliki NIDN maupun NIDK, itu sebetulnya dijawab oleh Pak Eka nanti ya. Cuma memang karena kita sudah bisa jawab sendiri ya, itu Bu Witri pasti yang sudah punya NIDN ya, user dalam arti, dan usernya itu menggunakan NIDN atau NIDK. Maka di sini yang perlu saya tambahkan sebelum Pak Eka nanti menjawab secara teknis adalah ini juga menyangkut kebijakan dari Warek 2 ya, kepegawaian, kemudian para Wadek 2, mengingat disinilah resikonya jangan terlalu banyak merekrut LB ya, dosen LB, tetapi kalau LB-nya yang sudah memiliki jabatan fungsional ataupun NIDN ya, mungkin dia tidak digunakan humbes dimanapun itu, tetapi intinya Pak jangan jangan terlalu menggunakan banyak LB atau Ujang. Itu ya. Atau Jadi ini juga sesuai dengan peraturan, kemudian juga hasil masukan dari para asesor. Saya kira juga saat pengajuan akreditasi ya di situ, bahwa kecukupan nisbah itu juga harus terpenuhi, sehingga walhasil nanti ini Bu Witri yang dan jawabannya nanti Pak Eka juga sudah bisa dipastikan pasti yang punya NIDN sama NIDK ya, karena di situ usernya. Nah, dan sangat sudah bisa dipastikan Bu Witri pada saat beberapa mata kuliah itu dibebankan kepada LB ya, walaupun beliau ini mahir di bidangnya, tetapi karena tidak memiliki NIDN apalagi Japung, maka itu akan tersimpan di dosen yang humbes ada di prodi tersebut. Misalkan begini, Bu Witri itu punya NIDN, Japungnya misalkan lektor, memegang mata kuliahnya sudah sesuai dengan aturan BKD, misalkan 9 SKS atau 12 SKS, karena kan kalau terlalu beban lebih juga BKD itu tidak memenuhi persyaratan ya peraturan, sehingga tidak layak, bahkan Serdos gaji sebulan sesuatunya tidak akan turun ya gitu. Nah, misalkan 9 sudah cukup, bahkan 3 gitu ya, 3 atau 6 SKS. Tetapi nanti jadi ketibanan atau terlimpahi oleh dosen yang tadi tidak memiliki salah satunya NIDN atau NIDK, dikarenakan itu beban itu disimpan atau diberikan kepada LB. Nah, itu resikonya itu ya di prodi. Nah, saya khawatir ya kalau di FTI saya kira tidak ada ya Papat, ini mah supaya hiburan aja Papat tidak lihat ke sana. Misalnya Papat tadi udah 9 SKS udah cair nih, mau cair serdosnya, kenapa jadi bebannya bertambah ya, apalagi nanti kan pengisian BKD-nya sinkron dengan feeder, sinkron dengan PDPT dan CAK dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa lagi mengupload seperti kemarin. Kalau kemarin kan beban kita misalkan ada 23 SKS, walaupun sangat tidak mungkin ya ngajar misalnya 23 SKS, kita akuan 12 karena prosesnya pengupload belum sinkron ya lolos aja, kalau nanti kan tidak mungkin gitu. Nah, saya khawatir yang tadi tidak ada punya NIDN itu terbebani di Bu Witri yang sudah punya NIDN gitu. Kasihan kan Bu Witri yang sudah sesuai persyaratan BKD-nya malah jadi beban penuh yang tidak diajar oleh kita, malah makomo honorna asuka batur ai beban pelaporannya masuk ke kita. Jadi sudah bisa dipastikan. Mungkin kalau teknis itu jawabannya nanti dengan Pak Eka, cuma di sini lebih ke kebijakan. Jadi dalam proses perekrutan, pembenahan dosen, sebetulnya kita di akademik sih Bapak Ibu menggunakan atau memakai dosen yang sudah terekrut mungkin sinkron dengan Warek 2 ya, atau dengan Wadek 2 ya di kepegawaian. Tetapi makanya seharusnya saat
pelaksanaan job analisis atau perencanaan SDM, dalam hal ini SDM dosen, itu harus mendapat masukan job analisis dari prodi. Bukan berarti prodi ini mahir segala-galanya, tidak, karena prodi tahu kebutuhan mata kuliah di dosen yang mana yang sekarang kurang, termasuk dengan kedalaman keluasannya. Artinya job analisisnya betul-betul ada di prodi. Tentu saja Kaprodi juga dibantu dengan tim. Artinya saat mau memappingkan distribusi mata kuliah setiap semester, oh ternyata kita lemahnya di mana, lemah itu dalam arti secara kuantitas, misalkan di metodologi penelitian. Berarti kan nanti disampaikan ke Wadek 2, ke Korek 2 itu rekrutmen untuk mata kuliah yang tadi, sehingga tadi tidak terjadi hal seperti itu. Itu dari sisi kebijakan. Jadi selama kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan baik, saya kira akan terus terjadi apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Witri. Gitu. Nah, itu saja barangkali dari sisi kebijakan. Kalau dari sisi teknik mungkin nanti selanjutnya dan hal-hal yang lebih teknis itu akan dijelaskan oleh Pak Kasubag, Pak Eka. Mangga itu saja Bu Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Pak. Sama-sama. Baik Ibu Witri, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, terkait dengan kartu ujian UAS. Nah, kartu ujian UAS, bagaimana cara membedakan mahasiswa ketika mendownload kartu ujian tersebut? Karena memang khususnya untuk PIKES ini ya apa namanya, ujian UAS-nya itu bulan Januari mulai tanggal 13 ya Bu ya. Tanggal 10, Bu Evi. Oh iya, tanggal 10. Baik, Pak Eka, gimana untuk jawabannya, Pak Eka? Oh ya, terima kasih. Untuk Bu Witri itu ada 2 pertanyaannya tadi. Memang saya singgung dulu yang pertama yang tadi input nilai dosen. Yang memang kalau dalam sistem tersebut yang wajib memasukkan itu yang NIDN, yang mempunyai istilahnya yang mempunyai nomor dosen. Namun kalau di dalam kebijakan memang dalam pelaporan itu yang akan dilaporkan yang dosen yang memiliki nomor dosen. Namun untuk pada sistem ini untuk tapi itu juga harus dikomunikasikan dulu. Memang ada saya kemarin melihat ada beberapa dosen juga yang belum memiliki nomor dosen. Untuk nomor dosen itu memang akibatnya nanti pertama tadi memang kalau di dalam sistem itu bisa saja membuka istilahnya namanya fitur dosen belum NIDN bisa. Namun untuk kebijakannya nanti si tanggungan dari mata kuliah tersebut pasti akan menanggung kepada dosen-dosen yang telah memiliki nomor dosen. Apakah itu nanti oke. Jadi tadi untuk yang dosen yang belum mempunyai NIDN, jadi nanti tinggal komunikasikan dengan operatornya, nanti tinggal dikirimkan data-datanya siapa aja, nanti akan dibuatkan untuk proses aksesnya. Nanti ketika untuk proses penilaiannya itu sama dengan dosen biasa. Dosen biasa itu sama persis. Tapi untuk nanti untuk nomor, jadi harus didaftarkan dulu untuk nomor dosen sementara. Istilahnya untuk nomor dosen sementara ini bukan menjadi patokan nomor dosen ini akan dikirimkan ke Pedidikti, tapi tidak. Jadi ini untuk nomor dosen ya khusus untuk sistem ini saja. Untuk di sini saja, tidak berlaku untuk di luar.
Nah, untuk yang kedua, tadi untuk kartu ujian, tadi memang saya menyarankan, memang dalam sistem ini mahasiswa tersebut dapat mencetak kartu ujian sendiri, dan juga yang bisa mencetak itu admin prodi. Kenapa saya menyarankan yang mencetak kartu itu adalah admin prodi? Pertama, di sana untuk kartu ujian pasti ada tanda tangan dari panitia untuk ujian. Nah, nanti yang kenapa kartu ujian ini dicetak oleh prodi? Pertama akan memfilter mana yang sudah daftar atau mana yang belum daftar. Itu akan terfilter di sana. Dan kenapa kartu ujian ini dalam sistem? Itu akan tersinkron dengan KRS yang mahasiswa tersebut isi. Jadi memang kami menyarankan dan memang sudah menjadi tadi hak aksesnya itu kami berikan kepada admin prodi. Mungkin itu saja untuk Bu Witri. Ya, Pak Eka sudah sangat jelas teknisnya. Atur nuhun. Sami-sami Bu Witri. Ya baik, selanjutnya barangkali ada dari Bapak Ibu fakultas lain. Ya, Ibu, mohon izin. Baik, Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak Ibu, tadi saya agak terlambat karena susah untuk masuk ke zoom-nya. Ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu terkait ini pelaksanaan sistemnya digunakan apakah di semester gasal ini atau di semester genap? Kalau di FK sendiri kan sistem informasi ini belum digunakan. Aduh maaf ya menggaung soalnya di samping juga lagi Zoom ini. Sebentar saya coba pakai HS dulu sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bu. Itu di Guha Bu Lia. Ya. Assalamualaikum. Aman ya? Ya, jadi terkait tadi mengenai penggunaan sistem informasi ini, kalau di FKIP sendiri kan belum ada ya. Nah, belum bisa digunakan. Nah, itu kira-kira kapan disosialisasikan untuk fakultasnya gitu. Karena untuk FKIP sendiri kan sistem belum dipakai nih. Kalau misalkan dipakai di semester gasal, sepertinya waktunya sudah mendekati sekali gitu untuk pemanfaatan sistem informasi ini. Apakah sudah dialokasikan waktunya? Kemudian terkait tadi sosialisasi untuk dosennya itu sendiri kapan gitu akan disosialisasikan, apakah diserahkan kepada fakultas atau bagaimana? Itu sih lebih tepatnya penggunaan sistemnya itu sendiri di FKIP dan di beberapa fakultas yang memang belum menggunakan sistem itu seperti apa. Itu sih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum Sama-sama Bu. Baik Pak Eka, pertanyaan dengan apakah aplikasi ini bisa digunakan di semester gasal atau genap? Ya. Baik, terima kasih Bu Lia. Sebelum lebih teknis lagi ya menjawab, memang saya menjawab dulu izin karena Pak Warek juga sudah mempuasakan apa yang disampaikan oleh Bu Lia dan teman-teman ini benar ya. Yang pertama ini mepet ya waktunya. Jadi begini Bapak Ibu, pertanyaan Bu Lia barusan mewakili Bapak Ibu semua juga, apakah semester ganjil wajib semester ganjil Bu? Kenapa? Karena pertama proses pelaporan dari hasil migrasi kemarin itu kan sampai tahun ajaran tahun kemarin. Nah, yang tahun ajaran sekarang ganjil genap itu belum terlaporkan. Kemudian kita bisa bayangkan jika yang ganjil hari ini belum masuk, itu pasti menyangkut hajat hidup orang banyak ya, apalagi yang DPK sama PNS kan itu pelaporan ada di situ ya, BKD yang sinkron dengan sister dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kok mepet? Nah, inilah yang perlu saya sampaikan mewakili rektorat dan lain sebagainya juga, dan saya kira tadi juga di sambutannya Pak Rektor sudah ada sedikit penyampaian ya, bahwa jujur kita dari bulan September itu
ingin secepatnya sistem ada ya, karena kita bisa bayangkan kalau ini telat akan terjadi seperti ini ya, seperti yang Bu Lia sampaikan. Nah, tadi juga ada kebijakan yang memang tidak hanya kebijakan kita, tetapi ada yang menyangkut kebijakan yayasan dan rektorat dan lain sebagainya, begitu Bu Lia. Kita ingin secepatnya dari bulan September kita sudah memberikan sebuah alternatif dengan beberapa software yang kita ajukan. Nah, kita pun harus hargai dan hormati, ini keputusan adalah dari teman-teman stakeholder di atas, termasuk yayasan, bahwa kita akan membangun sistem. Nah, pada saat pembangunan sistem ini ternyata juga tidak cepat. Dan walhasil yang hari ini kita gunakan ini juga disebat nanti samen tahun, sementara Bu Lia. Jadi kita kalau tidak digunakan yang sementara ini sebelum sistem yang tadi, intinya bahwa yayasan, kemudian stakeholder lah, para stakeholder yang di atas itu memutus untuk membangun sistem. Tapi ngebangun sistem teh gening tak acan beres. Tapi kan pelaporan ia kedah ayah. Nah, kemarin kita sebenarnya sedih juga, ini juga Bu Lia ya gitu. Kita sudah jauh-jauh hari menyodorkan supaya jangan sampai pelaporan ini terhambat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terus mahasiswa, nah gitu ya, nanti akan berimbas ke beasiswa dan lain sebagainya, gitu. Jadi kita lagi membangun sistem melalui tim, dalam hal ini IT ya. Kemarin kalau saya tanya IT, kita juga terus mendesak Bu Lia dan teman-teman ke tim IT ini ya, kapan nih beresnya, karena kita juga didesak nih, didesak dengan tuntutan pelayanan kan gitu. Yang kebayang pertanyaan nanti di pelayanan paling duluan adalah kaprodi kan di fakultas kumaha ieu teh tah sapertos ayeuna anu ditaroskeun ku Bu Lia. Dan kan sistem yang kita gunakan hari ini juga ini masih sementara Pak Bu. Pada saat nanti ada sistem yang kita bangun itu kemudian ada, pasti kita pindah lagi ke sistem yang baru. Atau kenapa capek-capek ayeuna hari ieu sementara mah kudu disosialisasikeun, isukan aya di nu anyar sosialisasi deui karena urgen tadi Bu pelaporan. Kebayang ya ada yang dapat serdos nanti ini kita mau ngisi BKD di bulan Februari nih. Pengisian pendidikan bidang A itu pendidikan pengajaran kan sinkronnya dengan ini ya, dengan sistem yang kita lagi sekarang bahas, termasuk mahasiswa. Begitu yang kami tahu dan mudah-mudahan yang lebih teknis nanti dijawab oleh Pak Eka. Leres Bu, mepet abdi ge sedih ieu teh hoyong mati kamari di September keneh Julia sesuai planning kita. Tapi kita sudah berusaha apa boleh buat, tadi juga disambutkan sudah disampaikan. Nah, intinya sistem kita lagi dibangun sama tim IT dan mudah-mudahan bisa secepatnya. Itu saja yang saya tahu dan bisa mengklarifikasi apa yang ditanyakan. Mudah-mudahan nanti Pak Eka bisa menambahkan dan yang lebih teknis lagi. Silakan Pak Eka. Ya, untuk tambahannya aja Pak sedikit. Pertama yang tadi memang benar untuk penggunaan sistem ini sementara, dan memang dari hasil rapat kemarin dengan Pak Rektor, sistem ini harus berjalan di semester sekarang. Memang kata memang istilahnya mepet pisan, Mbak. Memang kita hanya mempunyai waktu persiapan itu tidak lebih dari 1 bulan atau 2 bulan untuk pada proses. Namun kita juga dikejar untuk pengisian BKD juga itu di bulan Januari. Misalnya kalau tidak menggunakan sistem yang akan menjadi kerepotan terbesar itu adalah di operator fakultas. Untuk memang akan terdampaknya misalnya gini, ada beberapa mata kuliah saja yang satu yang tidak diinputkan oleh operator itu akan berdampak pada dosennya. Nah, dengan adanya sistem ini yang tadi memang persiapannya mepet, tapi dengan adanya ini insya Allah bisa lah untuk menghandle tersebut. Memang untuk kerja operator dan memang bantuannya untuk semuanya, untuk para dosen, untuk para operator juga, supaya sistem ini berjalan lancar.
target kami itu pertama yang tadi pengisian BKD dosen yang bulan Januari, dan memang itu bertepatan pada UAS. Nah, untuk yang tadi pertama yang semester gasal udah, terus Untuk pertanyaan kedua, kapan aplikasi itu disosialisasikan kepada ya. dosen? Ya. Untuk memang kami mempunyai keterbatasan yang tadi mepet juga untuk sosialisasi ke dosen-dosen fakultas. Kami serahkan ke fakultas masing-masing, namun kami juga tidak langsung memberikan begitu saja. Memang kami juga sudah mempunyai buku panduan-panduan. Memang untuk panduannya ini terlihat simpel, Pak. Terlihat simpel, namun memang ini buku panduan ini poin-poin pentingnya untuk pelaksanaannya untuk pengisian di dalam sistem ini. Jadi untuk kiranya Pak, dengan membaca buku panduan ini juga untuk dosen itu insya Allah bisa untuk pengejakan untuk sistem ini. Begitu, Bu. Terkait ini Pak, kalau mahasiswa itu sendiri sekarang sudah bisa masuk ke sistem itu sendiri karena sudah dimigrasi atau bagaimana? Karena kan tentunya nilai itu bisa muncul ketika mahasiswa kan mengisi KRS di sistem tersebut ya, sehingga muncul mata kuliah. Terus mata kuliah itu kan nanti oleh operator bisa tadi saya dengar sekilas, itu bisa di-input, kemudian nanti dosen pengampunya bisa mengisi nilai gitu kan. Ya. Nah, itu untuk mahasiswa sendiri apakah sudah terintegrasi ke sistem ini atau bagaimana? Khususnya untuk fakultas yang memang tadi belum pernah menggunakan sama sekali sistem ini, karena setahu saya di FKIP kemarin pengisian KRS juga masih menggunakan Siakad atau sistem yang ada di fakultas gitu, Pak. Jadi bagaimana untuk jadi sosialisasi ini tentunya kan ada yang ke mahasiswa juga gitu ya, mengenai bagaimana mereka apa yang harus dilakukan supaya nanti bisa cetak KRS di sistem ini gitu ya. Terus untuk dosen itu sendiri, nah kira-kira kalau misalkan tadi hanya dengan buku panduan saja, apakah ada target tersendiri misalkan dosen itu atau mahasiswa itu harus sudah bisa mengakses sistem di tanggal berapa atau seperti apa gitu. Karena kalau hanya sekedar memberikan buku panduan kan kadang ada yang paham gitu ya Pak ya, Bu ya. Kadang lebih sukanya praktis gitu, diberikan contoh alur dalam bentuk video atau seperti apa, karena melihat dosen kita juga kan masih banyak yang senior yang kurang begitu paham dalam pemanfaatan teknologi seperti ini, begitu sih. Ya. Untuk yang itu, untuk memang ketika saya sendiri terjun langsung ke fakultas masing-masing, memang ada beberapa yang menggunakan sistem informasi tersendiri. Namun untuk yang sekarang sistem tersebut dipastikan tidak akan terintegrasi pada PDDikti. Jadi untuk sistem ini hanya untuk sistem ini yang bisa terintegrasi pada PDDikti Universitas Unsap. Nah, untuk yang tadi, untuk yang mahasiswa, karena memang kami mengambil data dari PDDikti dari ketika mahasiswa tersebut diinputkan untuk mahasiswa baru ya Bu, khususnya untuk mahasiswa baru, ketika mahasiswa tersebut sudah diinputkan menjadi mahasiswa pada PDDikti, itu otomatis akan bisa mengakses langsung kepada sistem tersebut. Dan untuk mahasiswa juga yang istilahnya yang kemarin yang dimigrasi dari sekolah tinggi pada universitas, itu akan otomatis juga sudah bisa mengakses untuk sistem ini. Dan memang yang tadi juga untuk sosialisasi kepada mahasiswa, pertama yang tadi bentuknya buku panduan memang sudah disiapkan, dan untuk memang nanti juga ada istilahnya untuk pengisian KRS ulang, dan memang KRS ulang kan sifatnya online Bu. Nah, untuk yang tadi sosialisasinya memang panduan itu akan memang suka ada banyak lah yang tidak mau membaca. Memang di sini juga kami sudah siapkan juga untuk video-video tutorialnya. Jadi untuk video-video tutorial yang tadi pengisian KRS, terus
pengisian kuesioner dan juga untuk pencetakan KHS sementara. Begitu, Bu. Ya, jadi Pak, terkait sosialisasi tadi akan diserahkan ke fakultas begitu ya, tidak Ya, langsung betul. dari pihak rektorat gitu. Ya, Oh, betul. ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lia. Izin bertanya. Maka silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menyambung pembicaraan dari tadi rekan-rekan yang lain ya. Jadi saya tidak banyak mungkin karena tadi sudah tersampaikan oleh teman-teman yang lain. Untuk FKIP tampaknya memang kemarin itu ya karena tidak tahu ada sistem yang baru begitu ya. Kita mengisi itu di sistem yang lama ya, di SIAKAD yang lama begitu ya. Nah sekarang karena mungkin nanti kaitannya dengan kewajiban dosen mengisi nilai, kemudian laporan dan sebagainya begitu ya ke LLDP, maka tentu FKIP ini harus menempuh proses dari awal lagi kan begitu ya. Jadi mulai dari pengisian KRS dulu kan begitu ya. Jadi mahasiswa harus mengisi ulang KRS ya. Tadi sudah tersampaikan oleh Pak Eka, jadi sudah siap diakses ya. Hanya barangkali akan lebih baik jika ada penjadwalan begitu kan. Karena biasanya kan portal itu buka tutup ya, kapan dibuka, kapan ditutup begitu. Kami mohon informasi tentang kapan portal itu dibuka dan kapan akan ditutup lagi begitu. Mengingat di FKIP saat ini sudah sudah masuk ke proses pendaftaran UAS sekarang itu ya. UAS tentu menggunakan KRS yang di SIAKAD yang lama begitu ya. Dosen-dosen juga ya pahamnya masih SIAKAD yang lama begitu ya. Jadi mohon juga ada sejumlah fasilitas yang mungkin bisa diberikan ke fakultas terkait dengan sosialisasi ini karena ya kami fakultas baru tahu yang mungkin sangat sedikit gitu. Sedangkan kami harus menghadapi sejumlah dosen, sejumlah mahasiswa yang tentu permasalahannya seperti kami juga begitu ya. Jadi minus pengetahuan tapi harus menyampaikan sosialisasi ke pihak sivitas akademiknya ada buku panduan dan sebagainya alhamdulillah. Tapi ya saya berharap lebih intens lagi ya. Lalu terkait dengan tadi ada dosen luar biasa dan sebagainya. Ya agar dimaklumi juga oleh pihak rektorat bahwa kita memang kali sudah dari tahun 80-an ya. Sehingga rekrutmen dosen itu tidak mulai September kemarin tapi sudah sejak lama ya. Sehingga di kami memang banyak dosen luar biasa begitu ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada difasilitasi, silakan daftarkan katanya. Kebijakan untuk rekrutmen dosen itu adanya di mana? Ada di rektorat atau ada di fakultas begitu. Tadi Pak Kabiro menyampaikan harus berhati-hati dalam rekrutmen dosen begitu ya. Sementara kami beberapa minggu sudah pihak atas itu agar memasukkan satu dosen begitu ya. Kami jadi bingung begitu Pak. Jadi usulnya ada juga koordinasi lah di sesama lini di pihak atas sana gitu. Sehingga kami yang di bawah tidak terlalu bingung. Itu saja, terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Gimana Pak Biro? Baik, terima kasih. Saya kupas sedikit yang barusan saja Pak Wadik ya. Terima kasih bahwa memang dalam realisasinya kita pun menjadi ciri khas tersendiri kita ya kadang-kadang seperti itu. Itu kita bicara yang ideal, yang maksud hati-hati di situ bukan berarti hati-hati dalam underage job. Artinya apa yang menjadi kebutuhan itu yang kita rekrut. Walaupun tadi realnya ya kadang-kadang begitu ya Pak Wadik, kadang-kadang kita dituntut jojol-jojol ayam di posisi. Saya sih sebetulnya yang tidak setuju dengan hal itu. Tetapi kadang-kadang ya tadi ya betul Pak Wadik, kita tidak bisa berbuat banyak ya dengan apa yang tadi dan insya Allah Pak, kalau saya insya Allah nanti kita berkoordinasi karena ini sebetulnya ranah Warek 2 ya. Saya ingin berkoordinasi dengan mereka tentang konsep yang kita ada di akademi. Terlepas nanti masih melakukan atau kan kita hanya berusaha ya Pak ya insya Allah. Dan jika memang tatanan ini diperbaiki seperti itu, salah satunya tentu saja tatanan-tatanan yang lainnya juga bisa digembor-gemborkan oleh para sivitas akademik kita terutama yang ada di top manajemen ya gitu. Nah, tetapi kalau ini juga tidak diperbaiki, saya kira ya. Tetapi terlepas dari itu, insya Allah Pak kita kerjasama nanti koordinasi dengan bagian yang tadi kita maksud. Terima kasih Bapak atas masukannya. Monggo Pak Eka yang tadi belum. Untuk tadi yang mungkin lebih ke penjadwalan ya. Bagi penjadwalan nanti pengisian KRS-nya kapan, terus itunya kapan. Memang yang sudah saya jadwalkan itu Pak. Pertama kita mungkin untuk ini juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk operator Pak. Juga untuk persiapan penginputan data-data yang tadi data mahasiswa baru.
terus jadwal perkuliahan, terus dosen memasukkan dosen pengampu. Nah itu memang kami jadwalkan itu mulai dari hari ini sampai tanggal 17. Itu memang membutuhkan waktu yang memang kalau lebih cepat itu lebih baik. Nah untuk laksanakan, untuk persiapan itu baru mahasiswa baru dapat pengisian KRS. Memang yang tadi memang kita waktunya akan mepet pisan Pak. Mepet pisan. Untuk pengisian KRS itu baru bisa 20, jadwalkan 20. Itu tanggal 20 Pak, minggu depan. 20 ya, sampai tanggal 25. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Pidi. Barangkali ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali wabarakatuh. bahwasanya kita sekarang sudah ada kemajuan kembali, yaitu adanya sistem gitu ya. Sudah ada sistem di akademik ini. Namun betul seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, bahwasanya sebaiknya sih di awal perlu ada semacam pertimbangan terlebih dahulu ya, bagaimana membuat sistem itu, karena betul seperti tadi di FGIP kondisinya seperti itu juga kami di F, sehingga perlu dipikirkan bagaimana nanti proses migrasi datanya gitu ya. Kalau tadi kita harus mengulang pengisian KRS, tentu merepotkan gitu ya, merepotkan sekali dari awal. Nah, mungkin tadi yang sedikit terlewat adalah Pak Eka mungkin satu persatu supaya kita semuanya paham, bahkan kalau perlu sampai dengan praktek gitu Pak, mengisi datanya bagaimana sehingga akan lebih jelas gitu. Itu yang pertama. Lalu karena kita sekarang masih menganut sistem yang lama gitu ya, meskipun kita sedang menganut sistem yang lama. Saya pribadi jujur semenjak dilantik itu tidak tahu SOP saya tuh jadi wadek tuh apa gitu. Curhat sedikit saja gitu. SOP saya tuh apa gitu. SOP ketika itu kalau misalkan ketua, wakil ketua, prodi sampai BA itu kan udah jelas gitu, SOP-nya jelas. Tapi ketika saya merasa dilantik tuh SOP saya sebagai wadek tidak ada gitu. Jadi mohon bisa itu sebenarnya seperti apa. Sehingga dalam hal tatanan teknis nanti di lapangan jadi lebih jelas. Bahkan karena kita sudah bersistem, ya, sistem akademik ini kan nanti sifatnya mutlak gitu. Karena sifatnya mutlak tentunya. Jadi jangan sampai sekarang kita sudah menggunakan sistem, nanti diperbaharui dengan sistem malah merepotkan. Sistem itu kan dibentuk untuk mempermudah pekerjaan. Nah ini malah nambah merepotkan kan akan jadi masalah. Termasuk tadi juga ada penjadwalan lah terkait satu sosialisasi, baik itu ke fakultas, ke dosen, dan ke mahasiswa. Karena tadi juga kan sudah sempat disampaikan, tidak semua orang itu paham terhadap sistem. Bahkan menggunakan Zoom ini saja saya yakin banyak yang masih keteteran gitu. Bayangkan kalau misalkan kita dosen di Unsap, itu ada sekitar misalkan taruhlah anggap 500-an orang masuk ke Zoom, itu saya yakin tidak semuanya. Mungkin bisa sekedar ya sudah, yang penting saya login, saya pergi kemana gitu. Orang berbicara tidak diperhatikan. Saya yakin pasti seperti itu. Jadi ada baiknya diperkirakan bagaimana ke seluruh fakultas, mulai dari stakeholder di fakultas tersebut sampai ke mahasiswa. Nah, yang berikutnya adalah terkait tadi gitu ya. Kebetulan kalau di kami itu ada mahasiswa konversi. Jadi mahasiswa pindahan dari dari kampus lain, kita lakukan proses konversi data. Nah, di sistem ini bagaimana terkait hal tersebut gitu? Apakah sudah terakomodir ataukah belum? Karena kalau misalkan nanti belum terakomodir, ini sedikit banyak merepotkan juga. Termasuk layan sistem ini ada pedoman akademiknya dulu Bapak-bapak itu yang ada di rektorat. Karena kalau tidak ada pedoman akademik, saya yakin bingung nantinya kita ke depan gitu. Bahkan dalam penentuan nilai saja kan standarisasi nilai kita di FKIP bagaimana, di FEB bagaimana. Ini kan nanti taruh misalkan ketika sistem itu memutlakan nilai itu 4, 3, 2, 1. Mungkin ada juga yang 4 itu A, ada yang misalkan 3,5 itu juga A. Kita kan tidak tahu standarisasinya nanti bagaimana di sistem ini. Nah, mungkin juga bisa disampaikan sampai detail tatanan tersebut. Karena kalau kita hanya baca pedoman akademik, di lapangan itu yakin kita mengurus hal-hal seperti ini. Nah, mohon itu bisa diakomodir dengan seksama dari pihak PAK. Lalu berikutnya adalah tadi, mohon maaf pertanyaannya agak banyak karena supaya lebih jelas gitu ya. Kedua terakhir terkait itu nanti seperti apa kondisi aja, karena tentu nanti larinya kan ke feeder dan sebagainya, itu bagaimana. Dan kemarin saya baru menyelesaikan kenaikan jabatan akademik. Di sana tuh diminta bukti terkait untuk bagaimana di HMD, bagaimana bukti penilaian, bagaimana bukti tugas-tugas yang diberikan ke mahasiswa. Nah, sistem ini apakah sudah mengakomodir hal tersebut atau tidak? Karena kalau misalkan tadi saya perhatikan, kita hanya menginput ke sistem itu nilai di lapangan dengan ketika masuk ke sistem yang ada di CD yang sudah disediakan oleh rektorat tersebut. Karena saya yakin orang tuh kalau sudah nyaman dengan satu sistem, malas untuk berubah ke sistem itu seperti apa ya. Sementara itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau pertanyaannya banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bisa langsung sama.
Baik, barangkali bisa dijawab dengan Pak Ben. Mengapa? Silakan. Menyangkut yang pertanyaan keempat Pak, tentang pedoman akademik, insya Allah hari ini akan segera diselesaikan, sudah selesai formasi dari pihak sekolah tinggi sebetulnya. Karena bahan dasarnya ini kami mencoba untuk menggabungkan, dalam arti bahwa setiap sekolah tinggi sebelumnya yang sekarang fakultas itu diakomodir proses akomodir ini tentunya banyak hal begitu. Artinya bahwa setiap itu harus ada chemistry satu sama lainnya. Termasuk di dalam itu level berapa ke berapa, katakanlah dari 85 sampai 100, dan seterusnya ada admin, seberapa, dan itu memerlukan juga. Yang kemudian bahwa pedoman akademik ini memang ketersata ini juga lagi berproses. Jadi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu minggu ini. Yang selanjutnya bahwa tentang masih pedoman akademik. Nah ini kurikulum juga menjadi persoalan, sementara satu sisi kita ini juga harus masuk ke kurikulum MBKM, maka dari itu juga ini perlu proses yang cukup lama di visi dan misi. Ini menjadi suatu hal yang tentunya akan menjadi nanti kalau disampaikan, tetapi informasi sekolah tinggi sebelumnya, nah ini visi misi juga, ini juga kami akomodir seadanya. Nah, maka dari itu barangkali bisa sesuai dengan ekspektasi, juga mungkin kurang sesuai. Nah, insya Allah pada minggu ini akan segera dibagikan, bisa diberikan masukan, Pak. Masukan agar bagaimana nantinya bisa dijadikan suatu pedoman akademik yang memiliki kira-kira. Itu saja sementara Pak informasi yang bisa kami sampaikan di persoalan pedoman akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terkait dengan NIM ya, Pak Eka. Ya, untuk NIM, karena gini Pak, untuk NIM ini atau NPM itu masih kemarin masih hasil rapat itu untuk NIM menggunakan yang kebijakan dari sebelumnya Pak. Memang pertama tadi juga yang nilai ya Pak, nilai NIM juga itu masih ke kebijakan sebelumnya. Nilai di sini pedoman akademik itu ada Pak untuk skala nilai. Misalnya untuk yang tadi kan Pak, yang ABC itu ranknya itu ada di akademik LM tuh dari sekolah tinggi asal. Misalnya untuk FTI masih menggunakan yang kebijakan dari STIMI. Kenapa kita menggunakannya itu? Alasan yang jadi utama itu karena istilahnya mah migrasi itu ketika perkuliahan itu kepada yang beasiswa. Kenapa ke beasiswa? Itu terutama yang KIP ya Pak, NIM itu harus dimasukkan ketika ketika ditetapkan sebagai beasiswa. Dan NIM itu merujuk pada peraturan yang semula. Dan untuk sosialisasi misalnya yang tadi ke dosen dan ke mahasiswa, memang kalau di FTI dipastikanlah di sana ada sistem informasi tersendiri ya Pak. Namun memang maka dipastikan itu tidak akan terintegrasi dengan Pededikti Pak. Dipastikan itu tidak terintegrasi dengan Pededikti. Jadi mau tidak mau ya harus kita mengulang kembali, mau nggak mau. Karena memang itu istilahnya sistem memasukkan ke Pededikti juga pasti akan diulang kembali pengisian Pedediktinya Pak. Terus yang selanjutnya itu ke NPM udah, nilai udah. Tadi itu segitu Pak. Begini Pak Eka, maksud saya adalah terkait tadi kan harus mengulang gitu ya, memasukkan data ke dalam sistem. Taruhlah proses migrasi data itu apakah ada fasilitas misalkan import dalam sistem ini, karena kalau harus mengisi taruhlah kan lumayan merepotkan gitu. Kalau si mahasiswanya sedikit sih saya kira tidak akan masalah. Kalau mahasiswanya yang sangat banyak seperti di ekonomi, di FGIF itu kan banyak sekali, itu saya yakin pasti merepotkan gitu. Nah, mudah-mudahan sih pihak rektorat sudah memperkirakan ke LL Diktinya gitu ya, ke Diktinya terutama gitu ya, untuk formasi data ke dalamnya, karena kalau misalkan ternyata di lapangan operator yang menginputkan atau misalkan masalah besar gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercover sih gitu. Oh iya Pak. Ini Pak, memang sebelum sosialisasi ini memang kami juga dengan terutama yang fakultas yang mempunyai mahasiswa yang banyak, kemarin dengan Pak Esa kami juga sudah istilahnya mah uji coba sih Pak, uji coba untuk penggunaan di FEB
Pertama memang di EPB sudah familiar, memang jumlah mahasiswa memang banyak, sudah beres untuk pengisian ke mahasiswanya. Emang yang jadi lama itu sebenarnya bukan dari mahasiswanya, Pak. Biasanya dari persiapannya untuk yang tadi mahasiswa baru, penginputan data kurikulum, pengisian jadwal itu membutuhkan waktu juga, karena memang pertama pasti jaringan, Pak. Nah, kemarin memang alhamdulillah agak cepat jaringannya, stabil juga, untuk mahasiswa bisa sampai 3 hari, 2 sampai 3 hari itu udah beres. Dan memang sudah diperhitungkan kemarin kenapa tadi dijadwalkan untuk pengisian itu 1 minggu itu, kalau diperkirakan bisa masuk untuk mahasiswa aktif sekitar 6 ribuan. Itu, Pak. Ya, baik, Pak. Pak Eka, boleh Pak Eka? Boleh Pak Esa, mangga Pak Esa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih ya Ibu, Bapak, pimpinan dan direktorat sudah memberikan waktu ya. Sebetulnya saya mohon izin itu untuk sharing ya, untuk sharing pengalaman. Kebetulan kan di FEB sudah tadi disinggung oleh Pak Eka, FEB itu dari awal itu sudah memakai aplikasi dari ini dan alhamdulillah ya tidak terlalu asing aplikasi ini. Mungkin saya izin sharing aja pengalaman untuk teknik dalam penginputan data mahasiswa ke sistem ini, mungkin seperti itu. Jadi ya mohon izin ya. Yang akan berjibaku secara langsung itu kita sebagai operator gitu, yang akan menjalankan nanti si sistem ini itu kita gitu. Jadi kita yang harus lebih paham gitu. Mungkin Pak Eka pun atau Bu Evi sudah bosen gitu lihat saya bolak-balik ke rektorat gitu. Pak Eka mohon ini gimana, emang gini gimana gitu. Karena emang saya harus paham gitu agar memberikan pemahaman kepada mahasiswa pun itu berjalan dengan lancar. Mungkin yang mohon izin ya untuk share. Betul tadi kata Ibu, waktu dalam pengisian ini sangat sempit atau hanya sangat mepet. Kalau tidak salah itu PDDikti itu baru aktif itu 1 bulan yang lalu, kalau tidak salah. Terus 2 minggu yang lalu itu baru aktif ini Sevima ini. Nah, saya itu bingung, sudah mahasiswa dari satu sisi yang baru ataupun semester 357 sudah mengisi KRS secara offline ya, secara manual gitu. Apakah tidak menjadi masalah gitu mahasiswa untuk mengisi ulang kembali itu harus bagaimana gitu. Mungkin sudah meracik Ibu, sudah meracik sedikit ramuan untuk kita selaku operator ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa paham gitu, bisa cepat gitu. Untuk yang pertama itu kita harus memvalidasi dulu mahasiswa baru semester 1. Ini belum diinput ya, belum diinput ke Predikti. Nah, banyak kejadian itu gini, ketika kita mengambil dari data dari PMB, dari yayasan itu kadang suka terbalik Bu, dari tempat tanggal lahirnya itu tanggal lahirnya misalkan yang harusnya 1 Februari 2000 jadi 02/1/2000. Kadang beda Excel itu formatnya berbeda gitu. Nah, jadi saya itu sekarang berfokus untuk yang semester 1 memvalidasi data itu gitu melalui DPAK gitu, disebar misalkan Ibu punten ini nama-nama dari misalkan manajemen A semester 1 mohon untuk koreksi nama, tempat tanggal lahir, NIK dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum beres Bu karena banyak. Jadi sekarang masih proses validasi dari awal tuh sampai sekarang belum beres untuk semester 1 karena saya inginnya datanya itu yang fix gitu, tidak mau lagi di kemudian hari timbul, Pak, channel saya namanya salah, saya tempat tanggal lahirnya salah. Nah itu mudah-mudahan sekarang difixkan dulu sebelum masuk ke feeder gitu. Alhamdulillah sekarang pun belum beres ya, masih dalam proses kami gitu, masih dalam proses validasi. Dan nanti ketika sudah beres kita naik baru ke feeder, baru diupload. Mungkin itu yang pertama ya Bu ya, untuk semester 1 kita validkan dulu datanya, jangan dulu ke feeder. Terus yang kedua, kita menyiapkan kurikulum. Kita menginput kurikulum di PDDikti yang layar biru, bukan di Sevima. Yang di layar biru yang PDDikti dengan alamat kalau tidak salah pddikti.unsap.ac.id /28082 kalau tidak salah itu kita menginput di situ data kurikulum. Misalkan dari semester 1 sampai 7 kita inputkan aja dulu. Misalkan mata kuliahnya, terus semesternya berapa, itu yang pertama kita menyiapkan kurikulum. Yang kedua, yaitu
telah menyiapkan kurikulum, sudah beres dari 1 sampai 7. Kebetulan sekarang ganjil 1, 3, 5, 7. Saya fokusnya menyiapkan kelas. Nah, di kelas ini kita baru nih ke Sevima ini. Baru memakai Sevima. Jadi ngelihat memasukkan kelas di aplikasi Sevima. Mungkin nanti Pak Eka atau operator yang lain bisa langsung aja ke Pak Eka private gitu. Bagaimana sih cara membuat kelas di Sevima gitu. Kebetulan ya karena FEB dari awal sudah pakai dan alhamdulillah sama, tidak jauh, ya sudah berjalan dalam proses penyiapan kelas ini. Nah, ya terus yang kelas sudah siap nih, langsung kita menyiapkan dosen yang mau mengajar di kelas itu. Muncullah trouble di sini yang tadi sudah disinggung. Dosen tidak ber-INIDN. Itu sulit nih, misalkan mata kuliah manajemen operasi ini dosennya itu tidak ber-INIDN, LB, muncul lagi trouble. Nah, caranya itu saya mah di list aja siapa aja nih dosen yang tidak ber-INIDN, misalkan dosennya A, mata kuliahnya A, kita kasih ke Kaprodi. Nanti dia diproses ke Prodi, misalkan ini untuk ditempatkan sama dosen yang ber-INIDN dulu yang ini gitu. Itu sudah ada komunikasi dulu antara Kaprodi dan dosen yang bersangkutan untuk dipinjam dulu namanya untuk mengampung mata kuliah itu. Tadi soalnya sudah disinggung ya. Kebetulan cara mengatasinya seperti itu. Di list aja dulu Bapak Ibu, misalkan yang tidak ber-INIDN-nya, nanti kita serahkan aja ke Kaprodi, nanti ke Kaprodi ke kita lagi, baru kita inputkan. Itu cara penyelesaian cara dosen yang tidak ber-INIDN. Nah, terus sekarang sudah mulai nih untuk pengisian KRS-nya karena kurikulum sudah, kelas sudah, dosen pun sudah, baru maju ke pengisian KRS. Sebelum pengisian KRS, saya pribadi itu mengadakan Zoom khusus kepada ketua kelas semester 3, 5, 7 beserta DPAK-nya. Itu saya sudah Zoom dulu sebelumnya, kalau tidak salah pada hari Selasa, pada tanggal 7 Desember, saya itu mengadakan Zoom dulu khusus dengan para KM dan DPAK dengan diberikan diberikan pemahaman. Jadi pengulangan KRS ini dengan tujuannya seperti ini agar masuk ke predikti, dan alhamdulillahnya pada mahasiswa itu pada paham gitu, pada mengerti, jadi tidak ada yang ngedumel lah di belakang kenapa harus mengisi KRS lagi, karena sudah diberikan pemahaman bahwa ini untuk masuk ke predikti dan untuk persiapan misalkan yang ada mengikuti magang, alhamdulillah sudah mengisi semua ya Pak Eka ya, itu dalam waktu 3 hari ternyata alhamdulillah sudah mengisi yang 357 waktu. Jadi sosialisasi hari Selasa, hari Kamis itu alhamdulillah sudah datanya sudah mulai beres semua, 357 sudah masuk. Nah, sebetulnya cukup dalam pengisian KRS itu mahasiswa sebetulnya tidak lama, cukup dengan 5 menit pun isi KRS sudah jadi dengan handphonenya masing-masing gitu. Cuman yang kemarin trouble tuh saya tuh lupa tidak membagi-bagi dulu hari. Jadi mahasiswa tuh semua masuk bersamaan ke server yang atau ke link ini, jadi down gitu, lemot. Dan jadi masukan juga ini mengingatkan kalau misalkan mau mengisi KRS harap dibagi-bagi aja dulu, misalkan untuk hari ini jam segini untuk kelas ini. Nah, agar tidak menimbulkan down server, karena banyak ya mahasiswa masuk, mungkin nanti akan down servernya. Jadi mohon untuk dibagi-bagi jadwal gitu, misalkan kelasnya agar tidak down. Dan alhamdulillah isi KRS 357 sudah beres dalam 3 hari. Nah, itu saya pun meminta monitoring dari DPAK. Tadi kan sudah diundang DPAK Bu Punten untuk dibantu monitoring, misalkan siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum. Dan alhamdulillah ternyata sudah semua gitu, mungkin sudah semua. Dan untuk ini aja mohon dicek ya Bapak Ibu, karena FEB pun mengalami ternyata pada proses migrasi itu ada mahasiswa yang tidak masuk, tidak ikut termigrasi. Saya itu melihat baru 1 ya, ada mahasiswa tidak ikut termigrasi, entah karena kenapa itu ada 1, dan alhamdulillahnya ketahuan tuh karena ada proses isi KRS secara mandiri ini. Si mahasiswa ini protes, punten saya nggak bisa isi KRS, kenapa nggak masuk aja? Ketika saya cek di predikti yang baru yang setelah migrasi ternyata namanya tidak ada. Nah, itu alhamdulillahnya ketahuan, dan
sekarang lagi prosesnya Pak Eka dengan Pak Eka, mohon bantuan nanti untuk diinputkan gitu atas nama itu, saya sudah berkomunikasi. Dan ya mohon ya untuk Bapak Ibu operator nanti dicek karena saya pun mengalami ada satu yang kurang gitu. Nah, itu mungkin yang step-stepnya mungkin sekarang tuh minggu sekarang saya tuh sedang mudah-mudahan proses semester 1 validasinya sudah beres. Tanggal 20 yang tadi saya dapat dipersiapkan, mungkin semester 1 sudah bisa isi KRS, ya. Nah, karena semester 1 belum, mungkin saya pun akan mengadakan Zoom lagi dengan semua yang mahasiswa semester 1 Zoom gitu, biar mahasiswa paham dulu. Setelah saya membuat Zoom, terus bikin video tutorial, alhamdulillah sudah ada di YouTube. Jadi mahasiswa yang bertanya bagaimana caranya, saya arahkan ke YouTube gitu. Sudah ada di YouTube-nya. Jadi itu step-step untuk share aja pengalaman mengenai masalah, terus bagaimana mengatasinya. Mungkin di FEB saya pribadi seperti itu untuk menanggulanginya. Dan ini bisa diikuti ya, ataupun Bapak dan Ibu misalkan punya cara yang lebih cepat gitu, kita share aja di grup gitu, di grup khusus operator, karena yang menjalankannya kan kita gitu sebagai operator. Mohon mungkin cukup sekian ya share dari pengalaman saya, mungkin ya bisa bermanfaat ya untuk operator-operator yang lain. Mungkin mohon ya Bapak Eka, Ibu Evi sudah memberikan waktu kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Mbak Elna yang luar biasa ya, sudah melakukan pekerjaannya ya dengan begitu kerja keras gitu kan. Oke, untuk selanjutnya mungkin Pak Irman. Izin bertanya, Bu. Satu lagi. Oh ya, baik Pak Irman. Iya. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih sebelumnya kepada Kepala Biro Akademik Rektorat Tetap dan Pak Eka juga Bu Evi dan reng-rengannya yang telah mengadakan sosialisasi ini, karena sosialisasi ini jujur adalah sosialisasi yang cukup saya tunggu-tunggu Pak, di mana saya sebagai operator yang ditunjuk dari FKIP ini sangat baru mungkin berpengalaman dalam mengelola si akad OPD Dikti, sehingga sejak 2 minggu lalu saya ditunjuk menjadi operator. Ini adalah sosialisasi yang saya tunggu-tunggu, karena jujur masih bingung untuk pelaksanaannya harus bagaimana, ritmenya harus bagaimana, apa dulu yang harus saya kerjakan. Dan padahal dalam beberapa hari ke belakang juga sudah banyak ketua prodi yang meminta ketika tolong masukkan nilai-nilai mata kuliah konversi ini, mahasiswa ini dan mahasiswa lainnya. Ya, itu juga saya cukup bingung gitu, sedangkan banyak pekerjaan lain juga yang harus dikerjakan di operator ini. Dan kemarin yang baru saya selesaikan mungkin baru menginput data mahasiswa yang baru. Yang ingin saya tanyakan juga terkait teknis Pak, untuk Pak Eka mungkin ya. Ini ada yang saya kurang mengerti di chat mahasiswa. Sebentar, saya sambil buka firmanya. Nah, di chat mahasiswa ini Pak, ada jumlah mahasiswa, juga ada kolom jumlah mahasiswa yang total mahasiswa yang belum di-set. Jumlahnya 0, itu maksudnya apa saya belum mengerti. Karena jujur untuk Shefima untuk GoFeeder dari Shefima ini, kami dari FKIP baru menggunakannya. Jadi masih belum paham apa yang alurnya bagaimana gitu ya. Yang pertama yang saya tanyakan itu adalah yang tadi terkait status mahasiswa. Di situ ada program studi, ada status prodi, ada total mahasiswa yang belum di-set. Ketika saya coba klik set status di PGSD misalnya, itu ada kolom angkatan, jumlah mahasiswa sebanyak 676 dan jumlah mahasiswa belum di-set 0. Nah, itu maksudnya bagaimana, atau untuk mengisi set mahasiswa itu harus seperti apa? Yang kedua yang ingin saya tanyakan juga Pak, kemarin saya sudah beberapa
prodi yang sudah saya masukkan untuk kurikulumnya, ya, untuk jadwal untuk mata kuliahnya mungkin jadwal, belum sampai ke jadwal. Hanya ada beberapa juga yang ingin saya tanyakan tentang ketika kita memasukkan kurikulum, terus kita menginput mata kuliah dan dosen. Nah, di situ juga ada rombongan belajar untuk mahasiswa. Nah, rombel itu apakah kita yang isi sebagai operator atau otomatis terisi ketika mahasiswa mengisi KRS? Gitu. Kalau misalnya operator yang mengisi kan cukup banyak juga ya ketika untuk harus mengklik satu-satu mahasiswa memilih kelas mahasiswa itu di kelas mana, terus cek di titik-titik di checklist mahasiswa untuk masuk ke mata kuliah itu. Nah, itu apakah otomatis ketika isi KRS rombelnya juga masuk atau kita yang harus isi? Itu yang agak saya bingung juga. Dan ada titipan juga pertanyaan dari Pak Kaprodi barusan menanyakan kok bisa nggak, karena kita kan di FKIP sudah melaksanakan KRS online di si akad yang lama, bisa tidak kalau kita langsung imigrasi ke si akad yang baru ini dari Chef 5 ini gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hirman untuk pertanyaannya. Baik Pak Eka, barangkali. Oh ya, Pak Hirman, mungkin tadi yang ditanyakan pertama itu di status mahasiswa ya Pak. Status mahasiswa memang di sana akan terisi 0 Pak. Kenapa 0? Emang jadi gini, untuk status mahasiswa kemarin memang ada beberapa hal yang memang harus kami laporkan. Contohnya seperti ini. Nanti saya share screen dulu. Contohnya seperti ini. Ini akan total mahasiswa yang belum riset. Memang sebelumnya memang di sini untuk jumlah total mahasiswa akan banyak. Namun kenapa di sini 0? Jadi sebelum persiapan awal memang kemarin saya sendiri yang melakukan set status mahasiswa. Jadi semua mahasiswa itu dalam keadaan nonaktif Pak. Untuk yang status sekarang. Jadi nanti ketika mahasiswa tersebut melakukan KRS, itu nanti akan status mahasiswa akan menjadi aktif. Namun untuk di sini tetap akan menjadi 0 karena memang status mahasiswanya sudah ada. Tadi yang pertama kalau diklik itu set status mahasiswanya jadi nonaktif. Ketika KRS menjadi aktif gitu Pak. Pertama itu. Untuk yang kedua itu terkait kurikulum ya Pak. Ya Pak, kurikulum. Memang yang rombel ya Pak. Tadi pertama memang pengisian kurikulum itu di PD Dikti Pak. Memang itu jadi untuk pengisian kurikulumnya saja di PD Dikti. Nanti yang tadi untuk rombel itu juga sama Pak, pengisian KRS dan itu seperti biasa nanti Bapak mengisikan membuat kelas, misalnya nama kelasnya rombel A apa gitu. Rombel apa itu Pak. Terus untuk yang tadi yang untuk migrasi memang untuk dalam sistem ini punya keterbatasan Pak. Memang tadi menindaklanjuti lagi dari FTI juga, terus memang bukan hanya istilahnya bukan hanya yang menggunakan yang menggunakan sistem ini dulu juga itu tidak langsung otomatis Pak termigrasi, tapi itu akan diinput ulang juga, termasuk yang memang sekarang kalau sistemnya berbeda akan sama juga, itu harus diinput ulang. Memang sebelumnya juga saya sudah mencoba untuk melakukan istilahnya konversi ya Pak. Konversi memang ketika dilakukan konversi dari data awal ke data ini memang tidak maksimalnya gini Pak, akan terdapat kesalahan konversinya Pak.
dan memang untuk meminimalisir hal tersebut, mau tidak mau kita harus melakukan pendaftaran pengisian KRS ulang, Pak. Itu aja, Pak. Ya, baik, terima kasih. Dan untuk satu lagi Pak, kalau boleh, terkait mahasiswa lanjutan atau pindahan, nah itu konversinya, kan kita harus memasukkan nilai konversi ya Pak. Teknisnya bagaimana, sebaiknya seperti apa gitu. Ini saya sudah menerima ada 8 orang dari Kaprodi ya, ada nilai-nilai 8 orang dari Kaprodi yang harus nilainya diinput. Itu saya masih bingung untuk nilai dikonversi ya Pak? Iya, betul. Yang dikonversi. Kemarin juga saya sudah mengecek, ada beberapa mahasiswa yang lanjutan ya Pak, lanjutan yang pindahan. Namun ketika pengisian Bapak mungkin ada yang hilang ya Pak? Yang hilang. Pertama memang pengisian konversi itu ada di sana. Jadi nanti ada format tersendiri untuk pengisian konversinya. Namun kemarin memang ada ketika memang saya harus menguploadkan, mensinkronisasikan, kemarin itu terjadi gini Pak, mahasiswa tersebut ketika sudah pindahan menjadi status pindahan, namun mata kuliah konversinya belum diinput kan Pak. Itu menjadi istilahnya tidak bisa untuk melakukan sinkron. Kemarin saya menghapus dulu data tersebut, dan memang data tersebut bisa dikembalikan lagi. Nanti Bapak tinggal melakukan pengisian konversi nilainya Pak. Ada itu untuk formatnya Pak di dalam sistem tersebut. Nanti di mata kuliah nanti input nilai konversi. Di menu mahasiswa, klik mahasiswanya ada input konversi. Sebaiknya ditampilkan saja Pak Eka biar nggak bingung. Contohnya siapa Pak? Namanya Pak? Oke, lanjutan. Harus lanjutan Pak. Pak Irman. Mungkin Pak Irman bisa contoh nama mahasiswa lanjutan. Siti Holiah. Siti Holiah. Ya. Saya cek dulu datanya. Dari PG Holipah Pak. Holiah. Sambil share screen aja Pak Eka biar enak. Siap. Sudah dimasukkan belum Pak data mahasiswanya? Belum. Data mahasiswanya sudah diupload Pak. Oh, udah diupload. Kalau bisa NPM-nya Pak. Khotuah. Titiknya H, nggak pakai KH. H. Oh. Holiah 2186. Oke, Holiah ya Pak. Ya, Siti H. Nggak pakai KH. Ada Pak? Bentar. Yang ini Pak. Nah, itu Pak. Oke. Nah, di sini Pak, import nilai transfer Pak. Import nilai transfer. Nah, ini udah sebenarnya udah ada Pak. Iya. Kalau ini udah ada, emang kalau nanti ketika belum ada, ini ada. Maaf Pak Eka, itu mah PAUD bukan PGSD. Yang dimaksud Pak Himan itu dari PGSD. Tapi namanya Siti Holiah Pak. Ya, sama. Jadi nama Siti Holiah itu pindah dari PG PAUD ke PGSD Pak. Oh, kemungkinan ini belum masuk Pak. Belum masuk? Belum masuk. Yang kemarin waktu Pak Eka nanya itu, NPM-nya ada 2 ini Pak.
Oh, NPM-nya ada 2. Oke. Ya, yang itu kan. Nah, ini masih NPM yang pakai PAUD-nya. Nah, nanti saya kalau yang ini dicek dulu Pak nanti di PDDiktinya. Memang kalau nanti untuk pengisian nilai nilai transfer nanti diimport nilai transfer Pak. Ya. Diimport nilai transfer. Di sini ada mana template-nya. Template nilai transfer tinggal download aja, nanti tinggal diisi, nanti tinggal langsung diupload di sini Pak. Nanti otomatis akan keluar di sini nilai transfernya. Transfernya. Nah, ya. Untuk itunya Pak Eka, nilai angka kan saya menerima dari Kaprodi itu hanya nilai huruf ya. Skalanya untuk skalanya itu disamakan saja dengan ketentuan dari fakultas yang sudah ada atau dari rektorat juga sudah punya. Ada ketentuan yang sebelumnya lain? Pak, yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dan mungkin waktunya sudah menunjukkan jam 12 juga, sedikit perlu kita ketahui, memang menyadari ya Pak, tuntutan kualitas tenaga kerja yang makin hari makin meningkat ya, tuntutan mutu yang kian menjadi sorotan ataupun pembicaraan gitu kan. Dalam artian dengan dilaksanakannya sosialisasi ini banyak diharapkan mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dalam artian aplikasi perguruan tinggi mulai dari data mahasiswa, data perkuliahan dan sebagainya yang terintegrasi bagi semua para operator di perguruan tinggi yang belum memilikinya pasti akan mengalami kesulitan dan mempersiapkan data-data pelaporan khususnya pada PDDikti. Mungkin Bapak dengan adanya operator Kadian, ada Pak Opik, ada Pak Esa, ada Pak Hirman yang sangat luar biasa memahaminya gitu. Perlu bimbingan gitu kan. Insya Allah dari kami yang selalu mendampingi oleh fakultas. Segenap dari kami mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Alhamdulillah jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun kasadayana.